warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya yang sempat hadir dalam kesempatan kali ini. Bagi kita umat Islam, tentang Nabi Muhammad itu tidak usah diragukan lagi. Orangnya pernah ada di dunia itu, bapak ibunya bisa dilacak asal usulnya, riwayat hidupnya bisa ditulis. Menurut para ahli sejarah, dawuh-dawuhnya Rasulullah juga bisa didokumentasikan sampai sekarang dan mempengaruhi perubahan masyarakat, perubahan dunia ini dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, maka kali ini perlu dibahas makna Muhammadun Rasulullah. Makna Muhammad Rasulullah itu, makna Muhammad Rasulullah itu apa? Ya kalau kita Indonesia kan ya asyhadu an la ilaha illallah, itu aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu sebagai hamba dan utusannya Allah. Nah, kitab ini menulis ada beberapa poin berkaitan dengan itu. Nanti yang ikut merespon kita semuanya yang hadir itu Pak ya. Jadi syahadat tentang Rasulullah itu, pertama maknanya al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Tapi berarti hakikat kemanusiaannya ya sama dengan manusia pada umumnya. Kehidupan sehari-harinya, kebutuhan biologisnya, kebutuhan dasarnya itu sama. Tapi di usia 40 mengaku jadi nabi dengan membawa berbagai bukti mukjizatnya itu. Saat itu ada yang percaya, ada yang tidak. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang mempercayai itu. Ini namanya al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Ini utusannya Allah, Pak. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan itu utusannya Allah itu. Berikutnya adalah nusaddiquhu fima akhbaro, membenarkan yang dikabarkan Nabi. Hal-hal yang tidak kasat mata, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa dirasakan, itu kita yakini keberadaannya. Al-jannatu hakun, an-naru hakun, surga itu ada, neraka itu ada, yaumul qiyamah itu ada, dari hadisnya dan dari Quran-Qurannya itu. Ya, kemudian ada pertanyaan kubur nanti akan ditanyakan, itu juga kita imani. Cumannya itu yang penting. Menurut saya bahwa orang yang beriman mempercayai apa yang dikabarkan oleh Nabi itu bukan hanya mempercayai dan iman aja. Walaupun nanti kita akan rasakan besok masihan. Cuma implikasinya dalam kehidupan ini loh, sekarang ini di dunia itu loh. Kalau ada benda, ada barang bukan milik kita, ya sudah, bukan milik kita Pak, kembalikan pada pemiliknya. Kalau orang diberi uang yang tidak, cara memperolehnya tidak baik, tidak halal, tolak. Kenapa?
Saya percaya surga itu ada, neraka itu ada, pertanyaan kubur itu ada. Lah kalau di dunia saya bisa berkelit, nanti gimana ditanya di akhirat? Nah, sampai di situ mestinya itu. Jangan bisa bayangkan kalau semua orang yang syahadat tentang Rasulullah itu ya, jangan jauh-jauh bicara dunia, Indonesia saja yang sudah mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan Nabi tadi, lalu dia tidak mau mengambil yang miliknya, ya, kalau kurang jelas tidak mau korupsi, kenapa? Oh ya, ada pertanyaan kubur ya. Jangan-jangan kalau saya bisa berkelit tidak tahu penegak hukum, tidak kewenangan sama KPK, nanti kalau saya ditanya gimana? Nah, makanya ada pemimpin yang saya rasa bagus itu visi misinya. Apa yang menjadi kepemimpinan saya selama periode-periode ini, ya tidak tahu berapa periode, akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak Pak? Kenapa kok begitu? Ya, dia percaya ya ada pertanggungjawaban kok. Ya, bukan hanya pertanggungjawaban kepada orang yang memberikan kepercayaan kepada saya. Itu kalau diurai ucapannya seorang pemimpin begitu itu tadi, saya ini percaya Mas, nanti ada pertanggungjawaban akhirat, maka yang saya emban selama sekian periode itu nanti sana loh pertanggungjawabannya yang utama itu. Makanya saya nggak mau main-main. Nah itu Pak maksudnya. Kemudian nuti'uhu fima amara, yang ketiga mentaati yang diperintah. Ya, misalkan masjid ini aja Pak, habis duhur hari Selasa ini nggak ada kajian, lalu jenengan kelesetan di sini, lebih enak mana mendengarkan ini setengah jam sama kelesetan? Enak mana Mas? Kalau kita jujur, enak mana? Kelesetan. Kalau masih dibantah itu nanti bisa begini, hujan gerimis, subuh-subuh di masjid itu ada azan, as-salatu khairum minan naum. Enak mana? Tidur sama ke masjid? Kalau sampean jawab enak ke masjid, goro sampean ya. Saya akan tanya enaknya. Enak tidur kan? Tapi mengapa tidak tidur? Nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah Nabi Pak. Mumpung masih sehat, enggak apa-apa. Ya, itu. Wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Itu saya rasa normal itu Pak ya. Berikutnya, jadi syahadat tentang Rasulullah itu saya menyebutkan ada 5 poin tadi. Beriman bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi, mentaati yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Yang inilah yang penting Pak. Wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Lah kalau nggak disyariatkan, ya enggak disyariatkan kok. Maka dalam kitab yang lain, orang Islam itu Pak, kewajibannya ada 4 poin. Bahasanya begini, nah ini di luar kitab ini. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thaniyah wal amalu bihi. Al-thalitha ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi. Apa maksudnya? Itu saya dan panjenengan itu diberi nasihat oleh penulis kitab tauhid itu Pak. Ketahuilah saudaraku, wahai umat Islam, wajib bagi kita itu untuk mengerti tentang 4 hal. Pertama, al-ilmu, pakai ilmu. Maka Imam Al-Bukhari menulis kewajibannya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dahulukan ilmu sebelum orang berbicara dan berbuat. Oh, kalau begitu ilmu itu sangat penting dalam masyarakat Islam. Jawabannya iya. Wabil khusus tentang apa? Makanya jari saya buka 3.
tentang ilmu. Satu, ma'rifatullah. Dua, ma'rifatu nabiyyihi. Tiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang nabinya, mengerti tentang agama Islam harus pakai dalil. Ya. Lah kalau agama nggak pakai dalil pakai apa? Nah, itu ilmu itu menyangkut tiga. Mengapa kok cuma tiga ini, Mas? Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Orang itu Pak ya, bukan orang Islam toh. Jangan percaya atau tidak ya terserah, tapi harus percaya juga ya. Mati ditanya tentang apa Pak? Loh kok belum persiapan gimana jangan itu? Orang mati itu loh ditanya tentang apa? Satu, siapa? Dua, siapa? Nabimu. Tiga, apa? Sudah disiapkan jawabannya Pak? Belum. Iya kalau tidak mendadak. Ya. Itu siapa saja kan ditanya itu Pak. Makanya kata kitab itu al-ula, al-ilmu tadi, mengerti tentang Allah, mengerti tentang nabinya, mengerti tentang agama, pakai apa? Dalil. Tapi orang Islam nggak usah khawatir Pak. Yusabbitu Allahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Orang Islam itu dikuatkan jawabannya, diteguhkan sama Allah, bisa menjawab kalau amaliyahnya baik tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama. Orang kafir, orang munafik, bahasanya hadis, jawabnya gini, sami'tun nas, itu. Tapi kalau jenengan dengarkan yang enggak ada Ustaz, jawabannya enggak ada Pak. Itu bukan alam zahir kok, itu alam gaib kok. Sami'tun nas, iya saya mendengar ada orang ngomong begitu dulu di dunia itu. Orang kafir munafik itu gitu. Ditanya malaikat itu loh jawabnya begitu. Umpama sampean ini jadi malaikatnya, nggawa palu, lalu orang ditanya jawabnya begitu, sampean apa orang ini Pak? Wong dunia sudah gebiar kayak begini, sembarang agama diterangkan kok jawabnya gitu itu loh. Loh, makanya orang Islam tidak boleh Pak. Saya sering kali menyebutkan orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya Pak. Makanya ma'rifatu dinil Islam bil adillah, pakai dalil. Nah begitu ya. Lalu yang kedua, wal amalu bihi, mengamalkan. Tentang tiga tadi diamalkan, tentang Allah gimana, tentang Nabi, tentang ini. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan. Ya, dakwah itu tidak harus begini, tapi bermacam-macam, mempengaruhi orang supaya orang bisa memahami kebenaran agama Islam lalu mengamalkan. Yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, sabar. Kalau dalam menjalankan agama itu disakiti orang. Tak tanya dulu Pak jenengan. Dulu Nabi menjalankan agama itu disakiti orang enggak Pak? Sekarang 2022, jenengan mengamalkan agama ini disakiti orang enggak? Siapa yang nyakiti? Ya, ini ada serius Pak ya. Ini tadi juga serius ya. Dulu Paus Yohanes Paulus kedua itu pernah datang ke Indonesia zaman Pak Harto. Cuma saya cari di mana bukunya itu tidak menemukan saya. Ya, diketemukan namanya ini kunjungan kenegaraan dan ini tokoh agama Katolik Pak ya. Paus Yohanes Paulus kedua ditemukan sama Pak Ustadz Kiai, bukan Ustadz, Pak Kiai ulama Indonesia. Salah satu ulama itu yang ditanya jawabnya gini sama Paus, ya Pak Kiai, di Indonesia kok bisa rukun orang Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu itu gimana itu kok bisa rukun ya?
Jawabannya Pak Kiai apa? Wah, jitu kan. Ya karena di Indonesia itu masih mayoritas penduduknya beragama Islam. Ngerti maksudnya? Ngerti Pak? Yang ngerti ya kada terang. Naudzubillah min dzalik. Ada nggak di negara ini yang minoritasnya umat Islam lalu disakiti orang dalam menjalankan agama? Dunia, ada nggak yang minoritas itu umat Islam lalu dipersekusi, disakiti dalam menjalankan agama? Ada nggak Pak? Tapi kalau mayoritas penduduknya beragama Islam lalu di situ ada orang yang bukan Islam, disakiti nggak sama umat Islam? Enggak. Karena kehadiran Islam itu juga melindungi. Konsep lakum dinukum waliyadin itu kan begitu. Ya sudah Mas, silakan kamu tapi jangan saling mengganggu loh ya. Nah kan begitu. Wes, ini kitab yang beda lagi Pak, dan itu panjang itu ya. Saya balik ke sini. Yang terakhir tadi, wa na'budullaha bima syara'ah, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Oh Pak Ustadz, kalau begitu yang tidak disyariatkan, tidak ada dalilnya, tidak perlu kita lakukan. Jawabannya? Halo? Grimis ini apa Pak, makanya lemes kafe. Iya, saya sering kali ditanya jamaah itu, contohnya apa Pak? Ya gampang Bu, jangan sudah tidak haji apa belum? Sudah. Dulu pada waktu haji ngelempar jumrohnya itu pakai kerikil berapa Bu? Jawabannya berapa Pak? 7. Caranya ngelempar jumroh itu 7 itu digegem jadi satu, dilemparkan begini apa satu-satu? Mengapa kok begitu? Ya ini tadi. Kalau pakai bahasa yang sederhana, ya, wa bidzalika umirtu. Begitulah aku diperintah oleh agama. Caranya ngelempar. Ngambil 10 boleh Pak? Kerikilnya itu loh, ngambil 10 boleh enggak? Ya sampean mikirnya, loh yang disyariatkan itu ngambilnya apa ngelemparnya? Berarti ngambil 10 boleh nggak? Kalau kelebihan? Ada itu serius Pak. Berangkat haji, bawa kerikil, ngambilnya kebanyakan, dibawa pulang. Karena ini keyakinannya kerikil di Musdalifah sana, buang di belakang rumah nggak berani, simpen Pak bertahun-tahun. Tetangganya budal haji lah, tetangganya ini teman saya, namanya Pak Fauza. Tanya saya, Ustadz, ini tahun depan saya berangkat haji. Oh alhamdulillah, mudah-mudahan mabrur. Enggak, masalahnya gini, saya ini dititipi tetangga saya, kerikil suruh mengembalikan ke Musdalifah sana. Ngerti maksud saya? Saya jawab teman saya main gudo dhisik Pak, orang digudo gimana? Saya main tanya ibu yang titip kerikil suruh mengembalikan di sana itu loh. Gimana Bu? Saya main ini ngambil kerikilnya di Musdalifah sebelah di Jupuing, balik no aja gampang. Sampai di situ Pak. Makanya haji dan umrah itu pesan tauhidnya kuat. Dari mana kita bisa tahu pesan tauhidnya kuat itu? Di mikot pakaian ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika, tidak syirik. Nah ini panjang keterangannya. Jadi wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan apa saja. Makanya saya menghormati dan menghargai, dan itu yang direkomendasi menurut tauhid. Caranya sholat ikuti Nabi, caranya haji dan umrah ikuti Nabi, caranya ketika ada orang mati ikuti Nabi, karena semuanya ada syariatnya. Ya, caranya baca salawat juga ikuti yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Kecuali kalau Nabi tidak mengajarkan, diajarkan semuanya itu. Nah begitu maksudnya wa na'budullaha bima syara'a. Kemudian keterangan berikutnya, ini sampai jam berapa Pak? Waktunya masih panjang, tinggal sedikit. Panjang sepanjang-panjangnya ya.
Yaqulu Syekh Abdul Hasan An-Nadawi fi Kitabi An-Nubuwah ma nassahu. Seorang ulama menilai tentang misinya Nabi. Al-anbiya alaihi salatu wassalam kana awwalu da'watihim wa akbar watfihim fi kulli zamanin wa fi kulli bi'atin huwa taskhihul aqidah. Kata Abdul Hasan An-Nadawi, Nabi itu Mas, ya, alaihi salatu wassalam, mulai dari awal dakwanya dan tujuan dakwah yang paling besar pada setiap zaman, pada setiap situasi, Nabi itu prinsip dakwanya adalah satu, taskhihul aqidah, meluruskan akidah yang bengkok-bengkok itu. Nah, dari sini saya tanya panjenengan, sing bener ndi? Jenengan yang jawab nanti. Apakah Nabi Muhammad itu mengajak orang-orang Arab saat itu percaya bahwa Allah itu ada? Inikah? Ataukah B, apakah Nabi Muhammad ini mengajak menjadikan Allah satu-satunya? Apa B? Halo? Berarti tidak mengajak untuk mempercayai bahwa Allah itu ada. Nah, itu maksud saya. Berarti pelajaran yang kemarin-kemarin sudah bisa diterima itu, Pak. Sudah tahu. Maka kalimat la ilaha illallah yang bulan yang lalu saya terangkan itu ada nafi dan isbat. Nafinya, Nabi Muhammad mengajak umat, katakan tidak dulu Mas, tidak ini, tidak itu, tidak benda, tidak barang, semua tidakkan dulu. Loh, kalau tidak semuanya ditidakkan itu terus siapa atau apa? Illallah, kecuali Allah saja. Di dunia ini nggak ada yang tidak terkoneksi dengan Allah itu, Pak. Ayo, saya sering kali menyebut itu. Apa yang kalau umat Islam loh ya, jenengan masih bisa ngangkat kursi ini. Oh, jangan kursi, ini aja enteng. Saya, berarti tangan saya ini ada kekuatannya enggak? Kekuatan ini dari mana? Nah, kalau jawaban tauhid, oh alhamdulillah Allah masih memberi apa? Kekuatan. Pak dokternya hanya mempelajari, andai kata ada orang nggak bisa ngangkat tangannya, hanya mempelajari, oh gangguan sarafnya di sini Pak, ini ada. Itu ilmunya Pak dokter. Tapi hakikatnya ilmunya dokter itu adalah hukumnya Allah. Jadi kalau saya menjawab dalam jawaban tauhid, Al-Qawiyyu Asmaul Husna itu masih dipancarkan ke saya, tangan kanan saya ini. Jenengan juga begitu sama saja. Makanya jangan dijawab bolak-balik, sudah saya sebutkan. Kok cek kuat? Tak gaya latihan terus, gowes, makanya kuat. Ada orang jawab begitu Pak? Orangnya ikut ngaji nggak ini? Nggak ada jaminan Mas. Orang, tapi boleh, gowes itu boleh, latihan itu boleh. Tapi jawablah, alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan. Nanti dicabut, ya. Jenengan sudah lama nggak ketemu temannya, tapi saking akrabnya ngomongnya gini, loh, Dul, wani kita masih ternyata jauh wani ini. Jawabnya gimana Pak? Jangan marah. Alhamdulillah Allah masih memberi apa? Itu loh, itu tauhid itu Pak. Maka inilah para nabi tadi, al-anbiya alaihi salatu wassalam, itu dalam berbagai masa dan lingkungannya taskhihul aqidah fillahi ta'ala, meluruskan akidah yang bengkok, bukan mengajak Allah itu ada, tapi mengajak menjadikan Allah apa? Satu-satunya, bukan benda, bukan barang, bukan orang, bukan ini, bukan nafsu, tapi jadikan Allah itu la ilaha illallah itu di situ. Kemudian berikutnya adalah wa tashihu silla bainal abdi wa rabbih. Terus Nabi itu juga mengajak umatnya sesuai dengan zaman dan periodenya. Apa? Tashihu silla, meluruskan, membetulkan caranya berhubungan manusia dengan siapa? Allah, dengan Tuhannya.
Jenengan tadi salat apa tadi Mas? Duhur. Berapa rakaat? 4. Al-Fatihahnya berapa kali? Mengapa kok begitu? Nah, itu tadi. Cara berhubungan manusia dengan Robnya itu yang berkewajiban menjelaskan Nabi. Ya, waktu itu kepada para sahabat. Namanya tasfihus sillah bainal abdi wa rabbih. Dan bukan sholat toh. Karena Allah itu bisa diibadahi oleh manusia dengan berbagai macam. Contoh, dengan gerakan fisik bisa diibadahi Allah itu dengan gerakan fisiknya. Saya ulangi, apakah Allah itu bisa diibadahi dengan gerakan fisiknya manusia? Bisa. Contohnya, lah itu tadi, kelihatannya kayak main-main, lempar apa? Ibadah nggak ini? Jenengan yang tidak ke Mekah, tawaf, kelihatannya cuma jalan-jalan toh. Mengelilingi apa? Berapa kali? Umpama. Kadek muni blas, mek keliling toh 7 kali. Ibadah nggak Pak? Kok 7 Pak? Kenapa? Apa boleh dikontekkan? Sampean mau berapa kali tawaf? 9. Lu kok 9? Loh, saya orang Indonesia, di Indonesia kan ada 9 wali. Boleh Pak? Tidak boleh. Itu intervensi pakai akal. Asyhadu an la ilaha illallah pakai begini Pak ya. Mengapa kok begini Pak? Jangan pakai akal, ya itu tadi. Wa bidzalika umirtu. Begini nih aku diperintah sama Nabi. Caranya menunjukkan begitu. Lah kalau pakai akal, orang Indonesia itu paling mulia begini Pak, menunjuk itu. Betul ya? Masa ada orang ini sudah mau makanan sudah siap, Mas monggo, gini ada begini lah. Mesti kan gini itu ya. Nah, jadi inilah yang namanya silah bainal abdi wa rabbih. Allah itu bisa diibadahi dengan gerakan fisik, bisa diibadahi dengan harta bendanya. Caranya infak, sedekah, zakat, prosentasinya. Kalau sedekah saja itu sampai berapa jumlah yang harus dikeluarkan, yang utama bagaimana, ya, tidak boleh apa dan seterusnya. Yang terancam batal sedekahnya karena faktor apa, itu semuanya diterangkan. Ini namanya silah bainal abdi wa rabbi, hubungan antara manusia dengan Robnya, caranya beribadah. Sebagai konsekuensinya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah begitu. Kemudian wa da'watu ilal ikhlasi fid dini lillah. Dan Nabi itu juga mengajak supaya di dalam menjalankan agama itu apa? Ikhlas. Coba tak kasih pancingan, jaringan pancingan. Ya. Gini Pak. Apakah besok kita ini betul-betul mengharapkan ada syafaatnya dari Nabi? Jawabannya iya. Pertanyaan berikutnya, apakah Nabi mensyaratkan siapa-siapa yang dapat syafaatnya dari Nabi? Disyaratkan nggak? Orang gini. Ya, satu ketika Nabi itu ditanya oleh sahabat, man as'adun nasi bi syafaatika ya Rasulullah. Nabi, orang yang beruntung besok di akhirat itu memperoleh syafaat engkau ini siapa? Loh, berarti ini harus kita pedomani jawabannya Nabi itu. Apa jawabannya Nabi? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang lisannya mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari apa? Mengapa saya bicara ikhlas? Karena di sini ada keterangan tugasnya Nabi ad-da'watu ila ikhlasid dini lillah. Jadi sudah 3 yang saya sebutkan tadi. 1, meluruskan akidah, ya, tasfihul akidah. Yang kedua, asillah bainal abdi wa rabbih, caranya beribadah manusia dengan Rabbnya. Yang ketiga, ad-da'watu ila ikhlasil ibadati lillah. Yang ketiga, mengajak supaya di dalam melaksanakan ibadah orang itu harus apa? Ikhlas. Syafaat saja tadi saya singgung itu, Nabi mensyaratkan supaya syahadat yang keluar dari lisannya itu diucapkan dengan apa? Ikhlas. Nah, karena saya tanya, ukurannya ikhlas itu apa Pak?
Sama ini syahadat, oh wes, ikhlas, ikhlas. Ukurannya apa diterangkan sekarang? Apa minggu depan? Ukurannya ini benar Pak, hadisnya benar, sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, ukurannya apa orang bisa disebut syahadatnya ikhlas? Karena dia sudah menyatakan tidak ada Tuhan atau zat yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Bener nggak itu? Ikhlas. Caranya ikhlas bagaimana? Ukurannya. Gini ini syirik Pak, melanggar syahadat, tinggalkan. Begini ini tidak boleh Pak, syirik, melanggar apa syahadat, tinggalkan. Kalau semua yang diketahui syirik melanggar akidah, melanggar ibadah tadi, tauhid tadi ditinggalkan, ikhlas gak ini ya Pak? Ikhlas. Makanya orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya, terutama akidah. Dan kata kitab ini, fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun apa? Islam. Kenapa tidak puasa? Dahulukan syahadat. Kenapa tidak zakat? Dahulukan apa? Syahadat. Kenapa tidak haji? Dahulukan syahadat. Karena semua itu semuanya bisa apa? Gugur, bisa tidak bernilai ibadah kalau di dalam pelaksanaannya itu ada apanya? Riyaknya. Saya sudah terangkan riya itu kapan hari itu begitu ya. Kemudian wa ifradu wa bil ibadah wahdahu wa annahu nafi' wa dhar. Orang itu harus betul-betul meyakini beribadah kepada Allah karena Allah itulah yang bisa menimbulkan kemanfaatan dan bisa menimbulkan kemadharatan, bukan siapa-siapa. Kemudian selanjutnya wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu rabbuhu qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani yasu in ana illa nadhirun liqaumin yu'minun. Minta tolong sampean buka surat Al-A'raf ayat 188. Nah ini karena tadi judulnya menerangkan tentang Muhammad Rasulullah. Nah ini ada keterangan dari Quran tentang siapa Nabi Muhammad itu menurut ayat ini ya. Menurut surat Al-A'raf ayat 188, siapa Nabi kita itu? Sudah ketemu Mas? Sampean baca pakai mic supaya bisa dinikmati banyak orang. Monggo. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Ini kapan hari sudah disebutkan Pak. Kalau Nabi Muhammad berdakwah, ada orang memperoleh dakwah, menerima dakwanya bukan karena faktor Nabi. Faktor siapa? Allah. Andai kata ada orang Nabi berdakwah, ada orang musuhi Nabi Pak, terus orang itu dapat musibah beruntun, bukan dari Nabi musibah itu, dari siapa? Allah. Disitulah saya pernah menerangkan karena saya ditanya orang, Ustaz, apa peristiwa Duren 3? Ngerti Duren 3 Pak? Halo? Makanya kalau makan durian jangan sampai 3 Pak. Itu kualat kilometer 50, enggak ada. Loh kok sepertinya itu membuka aibnya sendiri Pak Ustaz? Allah itu Mas gitu. Makanya di Islam itu tidak boleh berperilaku zalim, tidak adil, itu tidak boleh. Nanti yang balas itu Allah. Nabi saja tidak bisa menimbulkan kemanfaatan, tidak bisa menimbulkan kemadharan illa masya Allah, kecuali kalau Allah yang apa? Menghendaki. Loh di situ Pak ya. Lanjut Mas, monggo. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Tak tanya, berarti Nabi Muhammad itu tahu yang gaib apa tidak? Jawabannya tidak. Kalau ada orang yang ngomong ke sampean gini, masa Mas Nabi itu nggak tahu yang gaib, wong wali aja tahu. Bener nggak omongan itu? Sampean pakai dalil ini wali sapa sing iso ngono iku? Ndak ada. Wong Qur'annya jelas. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak seorang pun tahu apa yang akan dikerjakan besok. Betul Pak ya?
Makanya orang Islam itu tidak boleh datang ke DUDU KUN. Apa itu? Dukun. Itu loh. Nabi sendiri nggak tahu. Di ayat yang lain diterangkan. Tapi kadang-kadang Nabi kok cerita masa depan. Itu hanya sekedar apa? Wahyu. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin. Kecuali kalau Nabi cerita yang akan datang, yang gaib itu hanya sekedar wahyu, lebih daripada itu tidak. Begitu ya. Kalau Nabi tidak bisa menimbulkan kemanfaatan, tidak bisa menimbulkan kemadharatan, dan Nabi tidak tahu yang gaib, sebenarnya Nabi itu siapa? Monggo. Aku hanyalah memberi peringatan dan membawa berita gembira. Ya, sudah, cuma menyampaikan aja. Andai kata Nabi sudah berdakwah lalu ada orang yang tidak mau mengikuti Nabi, itu tanggung jawabnya Nabi apa bukan? Bukan. Ya sudah, saya menyampaikan aja. Perkara saya menerima atau tidak itu semua terserah padamu kan. Aku begini adanya. Ya. Terserah. Ya, bukan urusannya Nabi. Ya, saya cuma memberi kabar gembira bagi orang yang mengikuti syariat dan akan mengancam bagi orang yang tidak mengikuti. Tidak sekarang, tapi di balik kehidupan itu. Inilah sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW, ada tambahannya. Makanya Pak, mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Nabi itu tidak kerso dan tidak mau dipuja-puja dan dipuji-puji. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Rawahul Bukhari. Janganlah kalian itu memuji-muji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Al-Masih Ibnu Maryam. Itu menurut panjenengan, yaitu urusannya teman-teman kita yang Nasrani ya. Itu menurut pandangan Islam kebablasan enggak Pak? Sikapnya orang Nasrani kepada Al-Masih itu. Yes. Orang Islam boleh nggak kepada Nabi itu mirip kayak begitu? Tidak boleh. Innama ana abdun, saya ini cuma hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Aku cuma hamba Allah dan aku Rasulullah. Kalau manggil saya Muhammad Abdullah, Muhammad Rasulullah. Dari situlah sebenarnya pikiran dan pandangan tauhid itu tidak dikenal. 2022 kalau ada orang kerepotan minta tolong sama Nabi, tidak boleh. Ya, dari sini juga bisa difahami orang yang setelah Rasulullah wafat lalu meyakini Rasulullah itu bisa tindak pergi kemana-mana untuk mengunjungi para umatnya dan sahabatnya. Dalam tauhid tidak. Ya, ayo Mas, sampai saya tanya, Nabi Muhammad itu wafat usia berapa? 63. Hari apa Pak meninggalnya? Hari Senin, tanggal 12. 12 apa? Berarti sama dengan hari. Lah kalau orang rame-rame tanggal 12 Rabiul Awal itu seneng nabinya lahir apa seneng nabinya mati? Ngerti maksud saya? Karena lahirnya sama meninggalnya sama. Sampeyan sudah tahu pidatonya Abu Bakar ketika Rasulullah meninggal. Itu Abu Bakar sudah mengingatkan bahwa ini Nabi Muhammad telah wafat. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ini Abu Bakar dan itu sahih, benar. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat, dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan apa? Wafat. Maka orang Islam tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memuji siapa? Nabi. Lalu bagaimana? Akui sebagai Nabi, akui sebagai Rasul, tugasnya menyampaikan risalah. Dalam usia 63 sudah wafat. Ketika sudah wafat tidak bisa dimintai pertolongan. Coba saya cek, jangan pernah mendengar ada orang ngomong gini? Boleh nggak Pak? Ini saya lanjutkan. Kalau tidak boleh, wabillahi taufik wa hidayah. Boleh ya? Jangan tersinggung Pak ya. Halo?
As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. 2022 itu masih lantang itu diucapkan orang. Apa terjemahnya? Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, sudah maksimal. Tolonglah aku wahai Rasulullah. Boleh Pak? Tapi jenengan pernah mendengar nggak? Begitu itu tadi. Kenapa? Udah pernah? Di tempat yang lainnya ada yang jawab, pernah Pak Ustaz. Di mana? Lah itu tadi Pak Ustaz. Ini nyata Pak. Orang kalau tidak diberi penjelasan nggak paham. Kenapa minta tolong ke Rasulullah? Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dikemanakan? Ngerti maksud saya Pak ya? Apa betul iyyaka Al-Fatihah itu merupakan induk daripada Al-Quran? Betul ya? Lalu induk daripada Al-Fatihah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya Allah nanti saya terangkan di bulan berikutnya itu iyyaka na'budu. Ini dibahas sendiri itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat itu mestinya Pak, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi apa? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Bingung toh? Dibolak-balik. Nah, di situ maka jangan berlebih-lebihan sikapnya kepada siapa? Rasul. Lalu bagaimana? Akui sebagai nabi dan rasul, membawa risalah, menerima wahyu dari Allah, tugasnya menyampaikan selama 22 sekian bulan tahun. Setelah itu Rasulullah diapakan? Diwafatkan oleh siapa? Allah. Itu pikiran tauhid begitu, sehingga tidak kenal Rasulullah dimintai pertolongan, bisa datang ke sini dan sebagainya. Lalu semua alam dan sebagainya ini diciptakan dari nurnya Muhammad. Tidak kita temukan. Bisa keliru nanti akidah kita tentang Nabi Muhammad. Kalau pakai bahasa sekarang sebenarnya kalau mau dilacak genetikanya itu ya, DNA-nya sama nggak dengan bapak ibunya nanti? Menurut ilmunya orang sekarang ya, ini bener tak anaknya Abdullah sama Aminah? Dites apanya Pak? DNA itu. Wallahu a'lam. Nanti saya lanjutkan bulan berikutnya. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu ayyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.